Yesus. Oke, bagaimana pastor mempertanggungjawabkan kalau Yesus adalah Allah itu sendiri? Ketika dia berkata di Yohanes 5:31, dia berkata, jika aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku tidak benar. Masa sang Bapa berkata bersaksi tentang dirinya sendiri, kesaksiannya tidak benar, Pak. Kecuali kalau yang berkata itu bukan Bapa, tetapi manusia ciptaan Allah atau yang disebut Bapa itu sendiri. Coba Bapak jelaskan, kalau memang Yesus adalah Bapa itu sendiri, bagaimana pertanggungjawabannya ketika dia berkata, jika aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku tidak benar. Berarti di situ Bapa bersaksi tentang dirinya, Bapa tidak benar. Coba Bapak siap, konsen di ayat itu. Juga secara data primer bahwa Yesus itu adalah Yud He Vav itu sendiri. Itu dulu, brother, silakan. Oke, baik, begini Pak PSB, saya ke poin ya, makanya saya bilang tadi, apakah kawan-kawan Kristen menjelaskan Bible-nya itu sesuai dengan yang tertulis, tidak melawan dari yang tertulis? Nah itulah kenapa kita akhirnya apa? Fokus pembahasan tertuju kepada Bible-nya itu sendiri. Saya sudah bilang tadi Pak, apresiasi saya di awal adalah sama kawan-kawan Wanes, ketika membahas kata ehad, kata esa, kata satu untuk kepada Tuhan, dia tidak ribet sebagaimana kawan-kawan terhitung. Itu apresiasi saya tadi Pak, saya sampaikan. Yang jadi pembahasan topik atau permasalahan adalah salah menempatkan kata esa itu disandangkan atau disandingkan kepada siapa. Itu yang jadi pembahasan Pak. Iya, tadi saya singgung tentang entitas itu Pak. Iya, betul. Nah makanya begini Pak, pertanggungjawabkan ketika Yesus sendiri terang-terangan mengatakan, ada beberapa ayat Pak, bahwa penjelasan Yesus tentang dirinya sendiri Pak. Begini, contoh Yohanes 8:42, jikalau Allah adalah Bapakmu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan dialah yang mengutus aku. Di sini merujukan ada dua kehendak. Yesus tidak punya kehendak apapun. Dia mengikuti kehendak Sang Pencipta langit dan bumi. Bagaimana lebih kuatnya? Tentu di Yohanes 5:30 Pak. Yohanes 5:30 di situ dikatakan bahwa aku, kita baca aja ya. Yohanes 5:30, mungkin pastor juga sering membahasnya di situ dan sering dengar. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Di sini ada dua kehendak Pak. Satu kehendak Yesus, kedua kehendak Tuhan yang mengutus Yesus. Ada dua pribadi. Jelas, kehendak Yesus itu tidak bisa dia sepenuhnya dalam hidup menegakkan aturan sesuai dengan kehendaknya sendiri. Tetapi kehendak yang mengutus Yesuslah yang dilakukan, yang diucapkan oleh Yesus. Makanya di ayat 26 Yesus katakan, sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Dia dan Ia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi, karena Yesus adalah anak manusia. Jelas, anak manusia ini hidup dalam dirinya sendiri, yang mengutus Yesus hidup dalam dirinya sendiri. Bukan sama di sini Pak, ada dua pribadi, ada dua entitas. Satu Sang Pencipta, kedua adalah manusia yang diciptakan oleh Sang Pencipta itu Pak. Jelas ini ayatnya Pak. Bagaimana Bapak ketika menjelaskan menuju kepada dua pribadi ini, Bapak jadikan satu pribadi.
satu entitas. Saya izin mute dulu di sini masuk asar. Silakan, Mbak. Oke, siap brother. Jadi ketika Anda mengutip Yohanes 8 ayat 42, kita mundur sedikit brother dari pasal yang sama. Dari ayat 24 sampai ayat 27 ya. Jadi makanya secara komprehensif kita harus lihat ya. Karena itu tadi aku ini ayat 24 dari Yohanes 8 yang Anda kutip, dari 42-nya, saya 24 dari pasal yang sama. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jika kamu tidak percaya bahwa akulah dia, ego emi, padanan kata ini dari Keluaran 3 ayat yang ke-14-15, eji asyir eji, kamu akan mati dalam dosamu. Maka kata mereka, kepada siapakah engkau? Jawab Yesus kepada mereka, apakah gunanya lagi aku berbicara dengan kamu? Banyak yang harus kukatakan dan kuhakimi tentang kamu. Akan tetapi dia yang mengutus aku, siapa yang mengutus dia? Adalah rohnya dia yang disebut Bapa itu. Ya, nanti saya bicara tentang terus lebih saya elaborasi nanti di situ saya perdalam. Yang mengutus aku adalah benar dan apa yang kudengar daripadanya itulah yang kukatakan kepada dunia. Ayat 27 ini penting. Mereka tidak mengerti bahwa ia berbicara kepada mereka tentang Bapa. Yesus ini berbicara tentang Bapa, dirinya yang adalah Bapa itu di ayat yang ke-24. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu, sebab jika kamu tidak percaya bahwa akulah dia. Yesus kan berbicara tentang dirinya sendiri. Oke, tadi di dalam Yohanes 5 Anda kutip ya. Yohanes 5 saya mau sampaikan sebentar ya. Yohanes pasal 5 ayat 43. Tadi juga Anda kutip dari pasal yang sama ya. Yohanes 5:43. Begini bunyi firman Tuhan. Ya, aku datang dalam nama Bapakku dan kamu tidak menerima aku. Jikalau ada orang lain datang atas namanya sendiri, kamu akan menerima dia. Aku datang dalam nama Bapakku. Siapa nama Bapa itu? Yesus Kristus. Dia itu nama Bapa itu. Sebabnya ada di sini komparasi, kalau ada orang lain datang atas namanya sendiri, ya bukan atas nama Bapa itu, kamu akan menerima dia. Siapa itu nanti? Adalah antikris. Ini perspektif juga berbeda ya. Antikris, penguasa tunggal di akhir zaman, akan segera datang sebagai musuh Kristus ya. Oke, jadi di sini perhatikan, nama Yesus adalah nama Bapa itu. Kalau nama Yesus adalah nama Bapa itu sendiri, bagaimana Yesus bukan Bapa itu? Kan itu lucu sekali. Oke, aku kembali beritahu kepada Anda, kepada teman-teman yang ada di sini typing, bahwa apa sih arti kenosis itu? Apakah arti inkarnasi ini? Saya optimis saudaraku, lebih sulit Tritunggal memahami penjelasan saya daripada saudara Muslim. Ketika saya jelaskan ini secara detail, secara komprehensif, ya saudara kita Muslim jauh. Saya berharap yang pertama jadi yang terkemudian menjadi yang pertama. Tidak mustahil Tuhan lawat saudara-saudara Muslim jadi percaya kepada Dia sebagai Tuhan dan Selamat. Kita nggak tahu. Yesus yang punya kuasa di bumi dan di surga. Dan sesungguhnya ini 1 Timotius 3:16 di sini kata kenosis itu muncul. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Dia, siapa ini? Theos, yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, padanan kata ini sarke egeneto. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, roh itu menjadi manusia, menjadi makhluk dengan cara inkarnasi. Makanya HBBI memberi suatu definisi inkarnasi, roh menjadi makhluk, roh menjadi manusia. Oke, ketika dia menjadi manusia sahabat, dia tidak membawa semua atribut itu. Sehingga kalau kita melihat dia hadir di bumi ini, dia menempatkan dirinya sebagai hamba. Kalau kita melihat di dalam Ibrani pasal yang kedua ayat yang ke-7 dikatakan begini, namun engkau telah membuatnya untuk waktu yang singkat, sedikit lebih rendah daripada malaikat, dan telah memahkotanya dengan kemuliaan. Di ayat yang ke-9-nya dari pasal yang sama, tetapi dia yang untuk waktu singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat, yaitu Yesus. Kita lihat yang oleh karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan kehormat, supaya oleh kasih karunia Elohim mengalami maut bagi semua manusia. Perhatikan, ketika Yud He Vav He menjadi manusia sempurna, namanya Yesus, selama 33,5 tahun di bumi, dia tidak membawa semua atribut itu. Kalau dia bawa semua atribut transenden itu, bumi ini terbakar, rahim Maria itu dia akan sanggup.
Jadi kehebatan Yud He Vav yang kami percayai itu adalah dia bisa plus bahkan sampai min sekalipun, itu kehebatannya. Ya, jadi ini yang harus diketahui saudara kami Muslim, bukan Tuhan yang menciplak, yang mengcopy paste the mode Selem and the mode rupa manusia, tetapi manusialah yang meniru Selem the mode-nya daripada Yod He Vav He itu sesuai dengan Kejadian 1:27-26. Baiklah kita menciptakan manusia gambar dan rupa kita. Yesus itulah gambar itu dijawantahkan kurang lebih 1600 tahun kemudian melalui lahirnya Yeshua HaMashiach yang adalah kenosis. Jadi ketika dia hadir di bumi kawan, satu ayat lagi saya sampaikan di dalam Markus pasal 10 ayat yang ke-45. Markus 10 ayat 45, ketika Yesus kita melihat menempatkan dirinya lebih rendah dari Yod He Vav He, itu adalah misinya, misi sebagai Maha Guru hadir di bumi. Satu misi yang pertama misi penyelamatan, yang kedua adalah misi Maha Guru, lalu yang ketiga misi untuk mati menggantikan umatnya supaya tidak mati ke dalam api neraka. Markus 10:45 dikatakan karena anak manusia, siapa anak manusia ini? Gelar daripada Yod He Vav He yang berkenosis menjadi manusia, juga datang bukan untuk dilayani melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi harus dipahami secara komprehensif apa itu inkarnasi dan kenosis. Tuhan yang datang menjadi manusia sempurna, Yesus datang di bumi ini tidak membawa semua atributnya, bahkan dia mengosongkan diri, mengambil rupa menjadi hamba, seorang hamba, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Sehingga kalau kita melihat Yesus menempatkan dirinya lebih tinggi dari Bapa, anak manusia, malaikat, bahkan hanya Bapa yang tahu hari kiamat. Itu adalah bahasa kenosis semua. Walaupun aku bisa jelaskan itu di dalam Markus pasal 13 ayat 32. Silakan brother. Oke, baik Pak, gini. Ketika saya memang kalau iman saya tidak akan membahas, saya hargai imannya pastor ya. Namun yang menjadi pembahasan di sini adalah bagaimana ayat tertulis di kitab Anda yang Anda imani. Makanya apakah sejalan, simetris, selaras antara yang Anda imani dengan ayat tertulis? Pertama begini Pak. Yang tadi saya bawa, Yohanes 8:42, jelas-jelas dikatakan Yesus, jikalau Allah adalah Bapakmu, kamu akan mengasihi aku. Apa kata Yesus? Sebab aku keluar dan datang dari Allah. Bukan Allah itu sendiri. Yesus bilang, jika Allah adalah Bapakmu, maka kamu akan mengasihi aku. Sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan dialah yang mengutus aku. Ini ucapan Yesus jelas, lugas, terang Pak. Merujuk kepada dua pribadi. Kata Yesus apa? Jika Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Bukan Allah itu sendiri, dan bukan sang Bapa itu sendiri. Mari kita pertegas lagi ayatnya Pak, kata Yesus. Matius 23 nomor 9. Dan janganlah kamu menyebut siapapun Bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapakmu, yaitu Dia yang di surga. Bapa yang diucapkan oleh Yesus di situ adalah Tuhan sang pencipta langit dan bumi itu yang di surga. Yang disebut juga Allah, yang tadi dikatakan Yohanes 8:42. Jika Allah adalah Bapakmu, dan jangan kamu menyebut Bapa di muka bumi ini, karena hanya satu di surga, bukan di bumi. Kalau Pak PS Ben mengatakan Yesus adalah Bapa itu sendiri, sementara kata Yesus jangan kau katakan Bapa di muka bumi, Anda sedang menyelisihi, Anda sedang kontra dengan apa yang diucapkan oleh Yesus Pak. Tidak selaras di situ. Yesus katakan jangan kau katakan Bapa di bumi ini, karena hanya satu, yaitu yang di surga. Repot. Apa kata Yesus ketika ada Bapa lain? Justru dia katakan dengan tegas bahwa iblislah yang menjadi bapakmu malah di Yohanes 8 nomor 4. Nah itu, karena Bapa itu di surga bukan di bumi Pak. Jelas di situ Yesus sedang menyangkal kalau dirinya Bapa. Nah sekarang Pak, kalau masalah konsep kenosis, ada perubahan, konsep Tuhan menjadi manusia,
yang di situ adalah penjelasan bahwa adalah anak Allah atau Allah. Pak, cobalah ambil perspektif kata anak Allah dan kata Allah itu dari pandangan orang Yahudi. Jangan ngambil dari pemahaman non-Yahudi. Apalagi konsep yang diambil orang Yunani. Karena orang-orang Yunani kental dengan konsep dewa-dewanya, di mana ada di situ konsep Tuhan berubah menjadi manusia, ada konsep, ada dewa Zeus, ada dewa Hercules dan lain sebagainya, di mana konsep mereka adalah dia itu Tuhan itu sendiri, Pak. Ketika membahas tentang Allah atau anak Allah, di situ jelas maksudnya ada kekuatan Elohim. Ketika dalam bahasa Indonesia dikatakan sebagai Allah, maksudnya dia mengambil terjemahan dari kata Elohim. Bisa dilihat di Mazmur 82 nomor 6. Apa yang disebut dengan Elohim atau Allah dan anak Allah? Dia itu adalah manusia utusan Allah. Dia itu adalah malaikat utusan Allah yang diberi wewenang untuk menyampaikan hukum-hukum dari Allah, Pak. Bukan Allah itu sendiri. Makanya tadi ketika tidak meyakini kalau Yesus itu adalah manusia yang berasal dari Allah, artinya apa? Manusia yang membawa hukum Allah, wakil Tuhan di muka bumi, dia adalah antikris. Apalagi mengatakan kalau dia itu adalah Allah itu sendiri, Pak. Lebih menyalahi dari ucapan Yesus. Oke. Bagaimana pastor mempertanggungjawabkan kalau Yesus adalah Allah itu sendiri? Ketika dia berkata di Yohanes 5:31, dia berkata, jika aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku tidak benar. Masa sang Bapa berkata bersaksi tentang dirinya sendiri, kesaksiannya tidak benar, Pak. Kecuali kalau yang berkata itu bukan Bapa, tetapi manusia ciptaan Allah atau yang disebut Bapa itu sendiri. Coba Bapak jelaskan, kalau memang Yesus adalah Bapa itu sendiri, bagaimana pertanggungjawabannya ketika dia berkata, jika aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku tidak benar. Berarti di situ Bapa bersaksi tentang dirinya, Bapa tidak benar. Coba Bapak Oke, siap, brother. konsen di ayat itu. Di depan tadi saya katakan, ya, sores akar daripada kekristenan itu adalah Israel. Ya, perhatikan bahwa Injil itu, ya, kabar baik itu, Biblos itu datangnya dari Israel, walau dipakai dalam termnya Yunani. Nah, di sini saya bacakan Roma 9 ayat 5. Ini jelas mereka adalah keturunan bapak leluhur yang menurunkan Mesias. Siapa Mesias ini dijelaskan lanjut. Dalam keadaannya sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu, ia adalah Theos, Elohim, yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Oke, jadi di sini ketika Anda tadi ada diksi bahwa jangan percaya Yesus yang datang dari Yunani, is okay, saya setuju. Saya tidak percaya Yesus made in Yunani, made in Romawi, made in Arab, dan made in siapapun. Saya hanya percaya Yesus made in yang datang dari Ibrani. Jelas ini Roma 9 ayat yang ke-9. Oke, saya akan pergi kepada kitab yang sangat-sangat populer, terkenal. Anda juga udah singgung itu tadi. Di dalam Yohanes pasal yang ke-10, di sana ada hukum sebab dan akibat yang terjadi. Yohanes pasal 10 ayat 30 sampai 32 dikatakan, aku dan Bapa adalah satu. Ini kutipan Ulangan nama yang ayat yang keempat, Shema Israel Adonai Elohim Adonai Echad. Hanya satu saja. Is one, nobody one. Sekali lagi orang Yahudi mengambil batu untuk melempar Yesus. Kenapa ini? Kata Yesus kepada mereka, banyak pekerjaan bagi yang berasal dari Bapakku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah diantaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku? Ini sebabnya mereka mau melempari. Jawab orang Yahudi itu, bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Elohim, menghujat Hashem, dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja menyamakan dirimu dengan Hashem. Perhatikan, ini sebab dan akibat ketika Yesus berkata bahwa dia adalah Bapa itu sendiri. Aku dan Bapa satu. Kata satu dimaknai ehad, ya. Satu saja. Ketika Yesus berkata di sini, aku
aku dan Bapa satu dimaknai oleh orang Israel adalah dia adalah Bapa itu sendiri. Oke, di mana Yesus menyatakan dirinya Bapa itu? Waduh, panjang sekali, saya kasih ayat sahabatku, teman-teman yang lain. Mulai dari Yohanes 14, pasal 14, Yohanes pasal 14, 6 sampai 11. Perhatikan, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah kan lihat nih, Yesus hanya jalan kepada Bapa itu. Oh, tunggu dulu sahabat, ayat yang ke-7 dan selanjutnya. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Ada dua kata penting di sini, mengenal dan melihat, dalam waktu timeline yang sama, bukan timeline yang berbeda. Kata Filipus, ini mewakili Tritunggal dan juga saudara kami Muslim, Filipus ini. Kata Filipus kepadanya, Tuhan tunjukkan Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Ayat 9, Yesus dengan sedih kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata tunjukkan Bapa itu kepada kami? Ayat 10, tidak percaya engkau bahwa aku dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang ada di dalam aku. Siapa Bapa yang diam dalam Yesus? Rohnya Yesus itu, roh Hashem itu, roh yang ada, Yod-Heh-Vav yang adalah roh itu yang mendiami surga, bumi dan bawah bumi. Dia transenden, omnipresent, dialah yang melakukan pekerjaannya. Ayat 11, percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan sendiri. Perhatikan, sebabnya saya bantah Yesus disebut Allah 100% dan manusia 100%. Itu saya bantah karena Yesus adalah Yod-Heh-Vav yang berkenosis menjadi manusia sempurna. Yod-Heh-Vav itu sendiri yang menjadi manusia. Tubuhnya tidak sama dengan tubuh kita. Tubuh itu tanpa hubungan biologis, pria dan wanita. Itu jelas dikatakan di dalam Matius pasal yang pertama 18 sampai 21. Dia tidak mengenal dosa. 2 Korintus 5 ayat 21. 1 Petrus 2 ayat 21 sampai 24. Ya, dan tubuh itu tidak mengenal dosa. Tubuh itu tidak takluk kepada hukum biologi dan fisika. Dia bisa berjalan di atas air. Tubuh itu bisa menciptakan air menjadi anggur. Tubuh itu bisa membangkitkan orang mati yang 4 hari 4 malam sudah mati. Bahkan nanti terakhir tubuh itu masih banyak sih sebenarnya membangkitkan anak perempuan di kota Nain, anak Arius, memberi makan 5.000 orang, meneduhkan badai, ya. Dan yang paling dahsyat adalah dia mati tetapi dia tidak membusuk, dan dia bangkit pada hari yang ketiga sesuai dengan 1 Korintus 15 ayat 1, 2, 3 dan 4, brother. Jadi pertanyaan Anda, di mana Yesus membantah bahwa dirinya Bapa? Tidak. Di awal sebab saya katakan kenosis inkarnasi adalah pengosongan diri. Dia tidak bawa semua atribut itu. Makanya ayat yang satu saya berikan kepada Anda, ini ayat bagus, di dalam Yohanes 16 ya 25 sampai 29. Saya berharap saudara menyimak dan teman-teman yang ada 211 mata memandang. Perhatikan, semuanya ini kukatakan kepadamu dengan kiasan. Ini kata Yesus, akan tiba saatnya aku tidak lagi berkata-kata kepadamu dengan kiasan, tetapi terus terang memberitakan Bapa itu kepadamu. Maksudnya apa? Dia akan nyatakan dirinya Bapa itu. Pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku, dan tidak aku katakan kepadamu Pak bahwa aku meminta kepada Bapa, sebab Bapa sendiri mengasihi kamu karena kamu telah mengasihi aku dan percaya bahwa aku datang dari Elohim, aku datang dari Bapa, dan aku datang ke dalam dunia, aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa. Ayat 29 ini penting, kata murid-murid ini respon, ada sebab dan akibat. Kata murid-muridnya, lihat sekarang engkau terus terang berkata dan engkau tidak memakai kiasan. Begitu, brother. Oke, silakan. Ya, baik, terima kasih. Saya pikir Bapak mau menjelaskan poin yang saya pertanyakan tadi. Sudah Pak, saya jelaskan Yesus berkata Bapa dirinya. Yohanes 5:31. Oke, baik. Ketika Bapak mengutip Yohanes 10:30, tapi nanti habis ini saya izin mau sholat dulu, mungkin dilanjut oleh saudara-saudara yang lainnya. Siap Bapak, siap. Oke, kenapa Bapak tidak lanjutkan bacanya Pak? Yohanes 10:30 yang Bapak katakan tadi bahwa saya baca Pak sampai 32, saya baca Bapak sampai 32. Oke, 32 yang banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku, yang kuperlihatkan kepadamu.
pekerjaan manakah di antara yang menyebabkan kamu mau melempari aku? Kan gitu ya. Iya, terus Kata baca, Pak. Yesus, Baca, Pak. pekerjaan berasal dari Bapa. Ya. Pekerjaan berasal dari Bapa. Bukan Yesus itu adalah Bapa itu sendiri. Perhatikan, Makanya saya baca dengan jelas, Pak. Jangan di Enggak. ini, Pak. Kata Justru Yesus kepada mereka, banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku yang mau perlihatkan kepadamu. Pekerjaan mereka diantaranya menyebabkan kamu melempari aku. Jawab orang Yahudi 33, ini sebabnya, Pak. Ilul Hasem, penistaan kepada nama Yod-Heh-Vavhe. Makanya dia mau dilempari mengaku dirinya Yod-Heh-Vavhe. Jawab orang-orang Yahudi itu, bukan karena satu pekerjaan baik maka kamu mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Elohim, dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja menyamakan dirimu dengan Yod-Heh-Vavhe. Itu persoalannya, Pak. Lanjut. Oke, dengan Elohim di situ ya. Nah, sekarang Pak di 34, Pak. Ya, kata Yesus kepada mereka, tidak ada tertulis dalam kitab Taurat, aku telah berfirman, kamu adalah Allah. Ya, manusia itu bisa disebut Elohim kecil, malaikat pun disebut Elohim kecil, Musa juga disebut Elohim kecil, Pak. Nggak apa-apa, karena Alkitab kami berkata, banyak Tuhan-Tuhan dan juga Elohim, tapi hanya satu Tuhan kita, Yesus Kristus. Ya, Pak. Oke, lanjut, Pak. Itulah tadi yang saya bilang, Pak. Selesaikan, di situ kan satu pekerjaan dengan Bapa. Makanya teruskan sampai 34 35 saya bacakan. Kata Yesus kepada mereka, "Tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu, aku telah berfirman, kamu adalah Allah." Jikalau Allah kecil mereka itu, Pak, ya? kepada siapa firman itu disampaikan disebut Allah, sedang kitab suci tidak dapat dibatalkan. Kamu adalah Allah. Tuhan berfirman, kamu adalah Allah. Artinya, Pak, di sini kan Elohim sebenarnya kalau merujuk kepada bahasa Hebrunya. Bukan hanya Yesus yang disebut sebagai Elohim, Pak. Dan memahami Elohim di sini, memahami Allah di sini, itu jangan keluar dari konsep yang dikenalkan orang Yahudi, saya bilang tadi. Jangan menggunakan konsep yang dikenalkan oleh orang-orang Yunani di luar Yahudi. Coba saya tanya sama Bapak, di 34-nya, bahwa kamu, kata Yesus kepada mereka, tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu, aku telah berfirman, kamu adalah Allah. Di situ di mana, Pak, tertulisnya, Pak? Gimana? Ya, kata Yesus, tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu, aku telah berfirman, kamu adalah Allah, tanda tanya. Nah, yang diucapkan oleh Yesus ini, tertulisnya di mana, Pak? Saya tanya. Iya, saya lagi cari ya, Pak. Lanjut aja, Pak, lanjut, Pak, sambil saya cari. Saya bantu percepat jawabannya. Itu tadi sudah saya katakan, merujuk kepada Mazmur 82 nomor 6. Karena ya, di dalam Mazmur 82 juga 6, ada, ayat 1 juga ada, Pak. Mazmur 82 ayat 1 juga ada. Lanjut. Di situ menggunakan, aku sendiri telah berfirman, kamu adalah Allah dan anak-anak yang maha tinggi kamu sekalian. Artinya di sini, Pak, bukan hanya Yesus yang disebut Allah dan anak Allah, Pak. Dan konsep dipahami ketika disebut Allah dan anak Allah, maksudnya apa, Pak? Di kitab Anda sendiri dijelaskan bahwa kepada tokoh-tokoh, pemimpin-pemimpin dan hakim Israel yang ditugaskan sebagai wakil Allah dalam melaksanakan keadilan, melindungi yang lemah, dan menolong membebaskan mereka dari para penindas. Itu maksudnya, Pak. Istilah ini sama sekali tidak berarti bahwa manusia berkemungkinan menjadi Allah, tetapi hanya bahwa mereka dapat menjadi wakil Allah dengan kuasa dan wibawa untuk menjatuhkan hukuman dan melaksanakan keadilan. Ini keterangan di Mazmur 82 nomor 6 sebagaimana yang dikutip oleh Yesus. Maksudnya di sini diskusi Yesus dengan orang-orang Yahudi adalah orang Yahudi tidak percaya kalau Yesus itu adalah wakil Allah di muka bumi. Orang Yahudi tidak percaya kalau Yesus itu adalah utusan Allah di muka bumi. Kenapa? Bukan hanya Yesus yang disebut Allah ketika merujuk Mazmur 82 nomor 6. Karena di Keluaran 7 nomor 1 dikatakan kepada Musa pun disebut sebagai Allah, Pak. Apakah Musa dituhankan oleh orang Yahudi? Tidak. Maksudnya di situ adalah Musa itu utusan Allah membawa firman dari Allah karena dia wakil Allah, Pak.
Jelas di sini ayatnya, Pak. Ketika Bapak memaksakan menekan di Yohanes 10:30. Jelas di situ. Merujuk kepada utusan Tuhan, bukan kepada Tuhan. Artinya apa, Pak? Orang Yahudi memang tidak percaya kalau Yesus itu adalah utusan Tuhan. Bukan, jangankan untuk sebagai Tuhan, utusan Tuhan pun tidak percaya. Makanya tadi disinggung oleh orang-orang Yahudi di Yohanes 8, apa kata mereka? Jawab mereka, kami tidak dilahirkan dari zina. Bapa kami satu, yaitu Allah. Itu, Pak. Mereka tidak percaya Yesus utusan Allah karena mereka menyinggung Yesus kalau Yesus itu dilahirkan dari zina. Karena dia tidak punya ayah. Semoga Bapak pahami kita Bapak, Pak. Kalau Bapak merujuk kepada konsep tertulis di kitab Anda, dan ketika kitab Anda membendel kitab Perjanjian Lama, di mana di situ adalah merujuk kepada paham-paham orang Yahudi, maka jangan selewengkan paham orang Yahudi. Ketika merujuk kata Allah dan anak Allah, ambillah paham dari orang-orang Yahudi, jangan non-Yahudi, apalagi kepada bangsa Romawi, bangsa Yunani. Karena Yunani memiliki konsep dewa-dewa di mana ajaran kuno mereka ada Tuhan inkarnasi menjadi manusia. Sebagaimana juga ketika Paulus mengajarkan konsep ketuhanan kepada bangsa Yunani, di situ gayung bersambut, makanya mereka di situ adalah setuju konsepnya. Karena konsepnya keluar dari konsep pemahaman orang Yahudi. Mohon maaf, PS Band, saya izin sholat asar dulu. Di sini banyak saudara-saudara kami juga. Saya izin standby dulu ya. Oke, jadi saya berkali-kali tadi saya sudah bantah, brother ya, di mana saya membawa terminologi sudut pandang Ibrani. Ya, bagi orang Israel itu hanya ada satu Tuhan, bahkan saya sudah semakan tadi ya, hanya satu saja. Sehingga kalau saya tunjukkan ayat-ayat sebentar kepada kita bahwa Tuhan itu hanyalah satu, ya, tidak banyak. Di mana tadi saya tunjukkan di mana Yesus mengakui dirinya adalah Bapa itu sendiri, tapi dalam waktu yang singkat dia buat lebih rendah dari malaikat. Memang dia tidak bawa semua atribut kealahannya itu. Kalau dia bawa, problemnya apa? Saya mulai dari ayat yang ke-28, mungkin membuat Anda akan langsung pergi malah. Pak PS, maaf izin motong. Bukankah tadi coba Matius 23 nomor 9, jelas di situ katakan Yesus itu bukan Bapa, Bapa itu di surga, Pak. Kenapa Bapak bantah? Bapak harus melihat Bapak Alkitab itu secara, kan saya bilang, seandainya Bapak memahami konsep kenosis inkarnasi, saya mau tunjukkan, iya, Yesus itu Bapak itu sendiri. Dia mengakui dirinya. Sementara kata Yesus apa di situ? Dan janganlah kamu menyebut siapapun Bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapakmu yaitu Dia yang di surga. Bukan Yesus, Pak. Begini, jangan Bapak menyebut Bapa siapapun iya, di muka bumi ini. Karena Anda membawa dalam perspektif dari keyakinan Anda. Ya, kalau saya memahami kitab apa yang Anda bacakan, bahwa keberadaan Yod-Heh-Vav-He yang ada, keberadaan Yod-Heh-Vav-He yang adalah roh itu omnipresent, Pak, transenden. Dia memenuhi surga dan bumi dan bawah bumi. Makanya dikatakan setiap lidah bertelut, setiap lutut menyembah Yesus yang ada di langit, di bumi dan di bawah bumi. Keberadaan Yod-Heh-Vav-He itu adalah memenuhi ruang surga, bumi dan bawah bumi. Jadi itu semua adalah bahasa kiasan. Saya sudah sampaikan kepada Bapak tadi. Yesus itu seolah-olah tidak menempatkan dirinya adalah Bapa itu, padahal dia sendiri Bapa itu. Makanya tadi saya bacakan di dalam Yohanes pasal 16 ayat 25 sampai 29. Namanya itu berkenosis, ibarat presiden kita. Kalau Anda setuju silakan. Pak Jokowi masih presiden secara legitimate sekarang. Ada suatu misi di Papua sana, dia menjadi tukang becak di sana untuk menyelesaikan misi itu. Dia tidak akan bawa semua atribut, pampres dan lain semuanya, karena dia misi rahasia. Dia tidak akan pamer. Nanti kalau kita melihat betapa saklek Yesus, tadi saya sudah baca Yohanes 14 ayat 6 sampai 11 itu, aku
tahulah Bapa itu, siapa melihat aku sudah melihat Bapa. Karena itu udah mau menjelang di mana dia akan disalibkan. Dia mulai memberitahukan siapa dirinya. Ya, oke. Kata utusan tadi menarik sekali Bapak. Kata utusan tidak harus selalu orang pertama mengutus orang yang kedua. Saya bacakan dalam Yesaya 63 yang ke-9 dikatakan begini. Yesaya 63 9, ya. Dalam segala kesesakan mereka, bukan seorang duta atau utusan, melainkan ia sendirilah yang menyelamatkan mereka. Perhatikan, bukan seorang duta atau utusan, melainkan ia sendiri yang menyelamatkan mereka. Ini tuduhan saudara kami Muslim kepada kekristenan, ya. Oh, kenapa kalian mempertuhankan utusan, mempertuhankan duta? Ini dibantah oleh Alkitab ini, ya, tentang utusan di sini, ya. Dialah yang menebus mereka dalam kasihnya dan belas kasihannya. Ia mengangkat dan menggendong mereka selama zaman dahulu kala. Siapa dia ini? Juru selamat Israel. Sebabnya saya bilang bahwa Yod-Heh-Vah yang disembah oleh orang Israel dalam Shemanya itu juga yang disembah oleh Kristen. Kalau bukan, keliru. Oke, siapa ini juru selamat ini? Dia haruslah Bapa itu, Yesus haruslah Bapa itu. Di ayat ke-16 ya, Yesaya 63 16. Bukankah engkau Bapa kami? Sungguh Abraham tidak tahu apa-apa tentang kami dan Israel tidak mengenal kami. Ya, Yod-Heh-Vah. Apa arti Yod-Heh-Vah tadi? Tangan, lihat, paku tangan, lihat tangan, lihat paku adalah Yesus itu sendiri. Engkau sendiri Bapa kami. Namamu ialah penebus kami sejak dahulu kala. Sebabnya malaikat itu berkata kepada Maria, buat namanya Yesus. Apa sih? Kenapa? Apa yang dihujat? Apa yang dihujat? Tuhan antara dua. Akan begini, jadi juru selamat itu hanya satu, brother, ya. Lukas pasal 2 yang ke-11, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus. Kristus ini siapa? Dia bisa Bapa itu dan bisa dia juga anak itu, karena anak dan Bapa itu adalah gelar. Kristus ini sama hakikatnya dengan Roh, itu artinya Tuhan di kota Daud. Jadi jelas sekali siapa yang berkenosis ini adalah Yod-Heh-Vah yang jadi manusia itu. Di sini selalu Anda harus memahami, tidak harus meyakini, brotherku. Pahami saja. Inilah iman Kristen yang sesungguhnya. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Kalau kita melihat kembali ke dalam Yesaya, juru selamat itu hanya satu, tidak ada yang lain. Di dalam Yesaya 43 ayat 10-11 dikatakan begini, ya. Yesaya 10, kenapa Yesus disebut juru selamat? Karena dia adalah Yod-Heh-Vah itu. Kamu ini saksi-saksiku. Yesaya 43 ayat 10. Demikianlah firman Yod-Heh-Vah dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu bahwa dan percaya kepadaku dan mengerti bahwa aku tetap dia sebelum aku tidak ada. Elohim dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Akulah Yod-Heh-Vah dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Kalau Yesus juru selamat, berarti dia Yod-Heh-Vah itu, karena tidak ada lagi juru selamat yang lain. Sebabnya ayat ini, pasal ini paralel nanti dengan di dalam Yesaya 46 maksud saya, ayat yang ke-9, Yesaya 64 yang ke-9 dikatakan, ya Yod-Heh-Vah, janganlah murka amat sangat dan janganlah mengingat-ingat dosa untuk seterusnya. Sesungguhnya pandanglah kiranya kami sekalian adalah umatmu. Tunggu, bukan ini ayatnya. Ayatnya yang seperti ini, aku adalah Alfa dan Omega, kurang lebih seperti itu, ya. Oke, jadi ini paralel dengan Wahyu pasal 1 ayat yang ke-8. Silakan, brother. Oke, Bang. Oh, silakan. Enggak, aku ngasih tahu aja beliau sholat gitu loh. Lanjut, Oji. Oke. Nah, tadi menarik tuh bahwa Bentar dulu kawan ya, bentar. Tahan dulu. Saya lagi ada tamu. Oke, siap. Berarti mau di luar tema dulu ya. Tapi pas Ben ya, Pak Ben ya. Oke, Saktoy, selamat sore, Saktoy. Ya, Dari Muslim Kristen kah? Muslim sih, tapi ya agak beda pikiran sama mayoritas Muslim Indonesia kalau menurut gua. Jangan bilang Muslim, kalau beda, no komen lah. Enggak, secara teologi sama lah, cuma maksudnya secara
yang lain-lainnya beda mungkin. Secara teologi. Maksudnya hakikat sama, cuma yang kayak seperti contohnya kalau orang Indonesia kan lebih ke dogma ya. Dan kalau saya itu nggak seperti itulah. Dogma. Maksudnya dogma gimana ya, Bang? Maksudnya menurut gue ya, kalau lo mau nggak setuju nggak silakan ya, mungkin kita bisa diskusi dari sana ya. Orang Indonesia tuh cenderung kayak menganggap berasumsi benar nih, misalkan ada orang ahli agama gitu, dia ngomong apa, whatever, langsung berasumsi oh itu benar gitu loh, tanpa kita ngejelitin nuansa di belakangnya gitu. Enggak, Bang. Kata siapa, Bang? Enggak, Bang. Di mari itu berdasarkan misalkan suatu ulama mengucapkan Bang benar berdasarkan dalil. Kita cek dulu dalilnya benar atau tidak gitu. Nah, misalkan salah. Ulama itu juga manusia, ada salahnya juga. Iya, benar. Enggak, Mak. Gue nggak ngomong bahwa dia harus spesial juga sih. Ya, Abang itu benar. Nggak, tapi ada aja apa kayak contoh. Oke, silakan, Brother, silakan. Sorry, saya datang tamu barusan. Oke, siap. Gimana Pak Ben? Bang Alif lagi sholat di Bang Ben. Oh ya udah, kalau sudah berada Bang di Ben, boleh nanya nggak Bang Ben? Boleh. Bang Ben non Muslim ya Bang Ben? Iya, saya Kristen, brother. Oh, iya. Tuhanku satu-satunya Yesus Kristus, tidak ada yang sama dengan dia, tidak ada yang lebih tinggi. Satu-satunya, karena nama Tuhan itu adalah Yesus Kristus, Tuhan sejati itu. Makanya disebut namanya Yod-Heh-Vav-Heh Yasa atau Yod-Heh-Vav-Heh Yesua, brother. Dalam original. Oke. Ya. Kalau gue jujur belakangan ini lagi suka belajar sedikit tentang Kristiologi Bang ya. Siap. Ya. Tapi jangan Yesus yang lain kau pelajari, ciptaan bangsa Arab, sorry, itu beda. Enggak, bang. Atau Yunani atau Romawi, Yesus yang datang dari Ibrani, brother. Gue masuk ke lewat filosofi kali, boleh nggak Bang? Siap. Boleh. Abang percaya nggak bahwa hukum non kontradiksi itu nggak akan bisa itu benar? Hukum kontradiksi. The law of non contradiction, classical logical. Classical logic. Iya, percaya. Iya. Jadi dan kayak the law of identity juga abang benarkan itu benar. Siap. Ya. Gue mau nanya Bang. Iya. Sewaktu ini beda, gue sering nanya ini ke teman-teman gue Nasrani juga ya. Kalau waktu mereka abang misalnya bilang bahwa Bapa itu Tuhan atau Yesus itu Tuhan. Ya, itu Yesus itu Bapa itu Yesus gitu aja lah. Karena kami memaknai Yesus itu adalah Tuhan satu-satunya. Lanjut. Nah, jadi abang mengakui bahwa Yesus sama Bapa itu identical gitu. Sama, satu saja. Entitas yang sama saja, satu. Abang modalism mungkin ya? No, jadi begini brother, supaya kita juga berdiskusi agak sehat begini, kamu harus memaknai Allah, Anak Tunggal, Rohul Kudus, Bapa itu bukan proper name, itu generic name brother. Itu panggilan. Bisa dipahami seperti Allah punya 99 apa namanya itu, sifat Itu gitu beda, brother. Itu beda. Hah? Kalau apa arti Oke, kalau saya memaknainya begitu. Kalau saya Allah itu satu, Esa, tapi dia punya sifat 99. Allah itu generic name ya Pak ya, bukan nama ya, tapi gelar ya. Buat kami generic name. Oh, dasarnya Pak kalau boleh tahu ya. di mana Pak? Begini. Aku beritahu kamu ya. Sebentar. Sabar, Aku beri ayatnya ya. Oke, gini. Yohanes pasal 17 ayat yang ke-6 dikatakan begini brother. Saya udah kutip juga tadi sebenarnya Yohanes 5 ayat 43 ya. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang kau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firmanmu. Ayat 11-12 langsung kita lompat. Dan aku tidak ada lagi dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Ya, aku datang kepadamu, iya Bapakku yang kudus. Siapa Bapa yang kudus? Rohnya dia. Tadi udah jelas dalam Yohanes 14 ayat 10-11. Peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu. Nama siapa? Nama Bapa itu. Namamu yang telah kau berikan kepadaku. Nama Bapa itu diberikan kepada Yesus. Tuhan yang adalah roh memberikan kepada tubuh kenosisnya nama,
supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu. Nama siapa? Nama Bapa itu, yaitu namamu yang telah kau berikan kepadaku. Aku telah Kok menjaga bisa mereka. jangan panjang-panjang, Pak. Dan tidak Jangan ada seorang panjang-panjang. pun dari, supaya ada, Pak. Jadi kalau bisa di sini kan maksud saya, kalau ada Kristen supaya mereka juga dikuatkan, Bapak. Oke? Iya, Dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Jadi nama Tuhan sejati itu adalah Yesua, Yod He Vav He Enggak, Yasua. pertanyaannya Oke. dari mana Allah itu dijadikan gelar itu dari mana, Pak? Ada nggak leksikografinya, Pak? Walau aku tahu itu adalah serapan dari bahasa Arab, tapi Oke. jauh sebelum Islam ada di Arab sudah ada Kristen, Bapak. 700 di mana itu, tahun Pak? sebelumnya. Enggak, maksudnya aduh, satu-satu lah, teman-teman. Ya udahlah. Oke. Aku diem lah. Teman-teman yang lain ngomong dah. Oke, jadi bahasa Semitik, rumpun Semitik itu kan ada Arab, Aram, Israel. Seperti kita kan Indonesia, Singapura, Malaysia, Brunei. Ada mirip-mirip lah bahasanya, Pak. Kalau Arab bilang Ol, orang Ibrani El, nggak masalah itu, Pak. Akar Silakan. kata enggak gini. Astagfirullahaladzim. Ya udahlah, ngomong. Sorry bang, silakan bang, maaf bang. Ini tadi Sakto ini mengatakan dia Muslim tapi ada ininya. Terus dia bertanya ke PSBN. Mohon maaf, silakan Anda turun. Udah. Silakan. Lanjut, Bang Oke. Ardi sampai Bang Alif. Saya boleh monitor. Ustadz Alif udah monitor kok. Silakan Ustadz Alif. Lanjut Ustadz. Ya, lanjut. Ini masih nyambung ke pembahasan yang tadi ya. Boleh, Ustaz, boleh. Iya, Tapi itu bentar tadi, dulu Pak. sebelum dilanjut. Ustadz Alif mau pengumuman. Alhamdulillah semalam itu kan aku marahin Ustadz Alif itu ya. Ustadz Alif ini gara-gara Ustadz Alif akunku hilang. Ini. Alhamdulillah akunku kembali. Wow. Iya, puji Tuhan. Alhamdulillah akunku kembali. Iya kan dia semalam tuh minta banding, aku banding tuh video. Jadi dikarenakan video-video yang ada di situ, ya nggak tahu ya kenapa sih kalian kepanasan gitu ya. Akhirnya aku banding dan disetujui dan tidak jadi aku mengeluarkan uang berjuta-juta. Ya itu namanya pemerasan ya. Oke lanjut. Ya, tapi tuduhan kepada yang tidak bersalah harus ditebus dong. Iya mohon maaf Ustadz Alif, tapi kan memang gara-gara Ustadz Alif. Tapi udah kembali. Tuh. Mohon maaf. Lagi. Ya, tebus. Marah-marah ya. Maafnya sambil marah-marah ya kan? Iya, memang gara-gara Dinego lah, pas Ustadz 50% Alif aja, lagi 50%. ngomong loh. Ustadz Alif lagi ngomong, tiba-tiba hilang coba. Saya yang kena batunya. Oke, mohon maaf Ustadz Alif, tolong maafkan aku yang tidak luput dari kesalahan dan dosa. Lanjut. Nanti DP-nya diganti ya Bunda Hesti. Udah jadi kok. Udah Oh udah yang diterima. ini ya belum dong, kan kita lagi live. Oh iya. Oh, Ya ini udah. Bunda Hesti namanya toh. Lanjut. Ya, Iya, ini. toh. Iya itu cantik. Ya. Makasih, Pak Ben. Iya, sama-sama itu. Ini kalau diskusi Iya. begini kan enak ya. Iya. Soal iman itu berpulang kepada agamamu, agamaku. Ya, Oh itu nggak berlaku pemahamannya. di sini Pak Ben. Oh gitu. Oh Enggak. gitu. Oke lah. Enggak, itu nggak berlaku. Kalau kita lebih enak lagi secara langsung Pak Ben, nanti aku siapin gorengan, kopi. Asik. Aku di Tangerang itu, kau di Medan, jauh kali. Iya ketemunya nggak sama aku juga, mau Ustadz Alif diskusi Oh, langsung. bisa, asik itu. Ah. Oke lanjut Ustadz Alif.